Perkenalkan, nama saya Windy Indriani. Saya Muhammad Firdaus. Saya Gafecia Tio Ifada. Dan saya Siti Nurhaliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Bentuk akar, persamaan kuadrat, Pembagian suku banyak atau polinomial. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, And subscribe. Baiklah teman-teman, sama seperti yang dibilang tadi, sekarang kita akan membahas beberapa materi dan juga contoh soal mengenai bentuk akar, persamaan kuadrat, dan juga pembagian suku banyak. Kita masuk ke dalam contoh soal pertama. Bentuk sederhana dari akar 6 tambah akar 7 kali akar 6 kurang akar 7 per akar 3 tambah 2 adalah. Tahukah teman-teman kalau contoh soal tadi itu termasuk ke dalam materi bentuk akar? Apa itu bentuk akar? Bentuk akar merupakan bentuk lain yang digunakan untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Biasanya bentuk akar berada di dalam tanda akar. Bentuk umum dari bentuk akar adalah akar n dari a pangkat m, di mana n merupakan indeks sedangkan a pangkat m merupakan bilangan pokok. Dan apabila bentuk umum ini kita jabarkan, hasilnya adalah a pangkat m per n, di mana akar n dari a pangkat m merupakan bentuk umum dari bentuk akar, sedangkan a pangkat m per n ini merupakan bilangan berpangkat pecahan. Contohnya, akar 2 dari 3 apabila kita jabarkan sama saja dengan 3 pangkat 1 per 2, di mana A sama dengan 3, N sama dengan 2, sedangkan M sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar A pangkat 2 sama dengan A. Yang kedua, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B, di mana A lebih besar dari atau sama dengan 0, dan B lebih besar dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, akar A per B sama dengan akar A per akar B, di mana A lebih besar atau sama dengan 0 dan B lebih besar dari 0. Sekarang kita masuk ke dalam cara menyederhanakan bentuk akar. Contoh soalnya, akar A pangkat 5. Akar A pangkat 5 ini sama saja dengan akar A pangkat 4 kali A pangkat 1. Akar A pangkat 4 kali A pangkat 1 itu sama dengan akar A pangkat 4 kali akar A pangkat 1. Di sini akar A pangkat 4 apabila dijabarkan sama saja dengan A pangkat 4 per 2. 4 per 2 ini sama dengan 2. Berarti akar A pangkat 4 sama dengan A pangkat 2. Sedangkan akar A pangkat 1 itu sama dengan akar A. Jadi hasil dari penyederhanaan akar A pangkat 5 sama dengan A pangkat 2 kali akar A. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar, sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana cara merasionalkan bentuk pecahan yang memiliki akar. Yang pertama, bentuk pecahan A per akar B dapat dirasionalkan dengan cara mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Berarti nanti A per akar B ini kita kalikan dengan akar B per akar B. Dan apabila dikalikan, A kali akar B sama dengan A akar B, dan akar B kali akar B sama dengan akar B kuadrat. Apabila disederhanakan, hasilnya adalah A akar B per B. Pecahan kedua adalah bentuk pecahan A per akar B tambah akar C, dapat dirasionalkan dengan cara mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya, tetapi tanda operasinya berbeda. Berarti A per akar B tambah akar C dikali dengan akar B kurang akar C per akar B kurang akar C. Apabila dikalikan, hasilnya adalah A akar B kurang A akar C per B kurang C. Nah, setelah kita membahas beberapa materi mengenai bentuk akar, sekarang kita akan membahas contoh soal yang ada di awal tadi. Soalnya adalah bentuk sederhana dari akar 6 tambah akar 7 kali akar 6 kurang akar 7 per akar 3 tambah 2 adalah. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengalihkan akar 6 tambah akar 7 dengan akar 6 kurang akar 7. Apabila dikalikan, hasilnya adalah 6 kurang akar 6 kali 7 tambah akar 7 kali 6 kurang 7 per akar 3 tambah 2 minus akar 6 kali 7 ditambah akar 7 kali 6 itu 0, berarti sisanya adalah 6 kurang 7. 6 kurang 7 itu adalah minus 1,
Sedangkan akar 3 tambah 2 itu tetap menjadi akar 3 tambah 2. Sekarang kita akan menyederhanakan bentuk pecahan ini dengan cara mengalihkan bentuk sekawan penyebutnya, tetapi tandanya berbeda. Kalau di sini positif atau tambah, berarti kita akan mengalihkannya dengan negatif atau kurang. Berarti minus 1 per akar 3 tambah 2 kita kali dengan akar 3 kurang 2 per akar 3 kurang 2. Minus 1 kali akar 3 kurang 2 bisa kita buat menjadi minus di dalam kurung akar 3 kurang 2 tutup kurung per 3 kurang 4. Akar 3 tambah 2 kali akar 3 kurang 2 itu sama dengan 3 kurang 4. 3 kurang 4 itu ada minus 1. Di sini negatif, bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah akar 3 kurang 2. Itu adalah pembahasan contoh soal pertama dari bentuk akar. Setelah kita selesai membahas materi dan juga contoh soal dari bentuk akar, sekarang kita masuk ke dalam materi dan contoh soal kedua. Contoh soalnya adalah persamaan kuadrat x kuadrat tambah 8x kurang 20, akar-akarnya adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2 adalah, nah, contoh soal tadi itu termasuk ke dalam materi akar-akar persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana x merupakan variabel a, b merupakan koefisien, dan c merupakan konstanta, di mana nilai a tidak boleh sama dengan 0. Kita dapat mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu menggunakan rumus hasil kali dan bagi, di mana a x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dapat dicari akar persamaannya dengan cara x1 tambah x2 dapat dicari dengan rumus minus b per a, sedangkan x1 kali x2 dapat dicari dengan cara c per a. Di sini merupakan jumlah akar persamaan kuadrat, sedangkan di sini merupakan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh cara mengerjakan hasil kali dan bagi. Diberikan persamaan x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0, di mana berarti a sama dengan 1, b sama dengan 3, dan c sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari x1 tambah x2 dengan cara membagikan minus b per a. B-nya sama dengan 3, A-nya sama dengan 1. Berarti X1 tambah X2 sama dengan minus 3 per 1. Minus 3 per 1 ini sama dengan minus 3, berarti X1 tambah X2 sama dengan minus 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari X1 dikali dengan X2 dengan cara membagikan C per A. C-nya 2, A-nya 1. Berarti X1 kali X2 sama dengan 2 per 1. 2 per 1 ini sama dengan 2, berarti nilai dari X1 dikali X2 sama dengan 2. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan minus 3, dan X1 dikali X2 sama dengan 2. Berarti kita harus mencari bilangan apa yang ditambahkan bilangan lain, hasilnya adalah minus 3. Dan apabila kedua bilangan itu kita kalikan, hasilnya adalah 2. Dapatlah minus 2 ditambah minus 1 sama dengan minus 3. Sedangkan apabila minus 2 dan minus 1 dikalikan, hasilnya adalah 2. Berarti X1 sama dengan 2 min 2 dan X2 sama dengan minus 1. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan soal. Soalnya adalah persamaan kuadrat x kuadrat tambah 8x kurang 20 akar-akarnya adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2 adalah, pertama-tama kita tulis kembali persamaannya x kuadrat tambah 8x kurang 20. Berarti faktor dari persamaan ini adalah x tambah alfa dan juga x tambah beta, di mana x1 sama dengan alfa dan juga x2 sama dengan beta. Berarti kita akan mencari nilai alfa dan beta dengan cara faktorisasi atau menggunakan rumus hasil kali dan bagi. Di sini persamaannya x kuadrat tambah 8x kurang 20, berarti a sama dengan 1, b sama dengan 8, dan c sama dengan minus 20. Setelah kita mengetahui A, B, dan C, kita akan masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu mencari nilai dari X1 tambah X2 dengan cara membagikan minus B dengan A. B-nya sama dengan 8 dan A sama dengan 1, berarti minus 8 bagi 1. Minus 8 per 1 ini sama dengan minus 8, berarti X1 tambah X2 sama dengan minus 8.
Setelah itu, kita akan mencari nilai perkalian X1 dikali dengan X2 dengan cara membagikan C per A. C itu minus 20 dan A-nya 1, berarti minus 20 per 1. Minus 20 per 1 itu sama dengan minus 20. Berarti X1 dikali dengan X2 sama dengan minus 20. Nah, tadi kan sudah dicari nilai dari minus B per A itu sama dengan minus 8 dan C per A sama dengan minus 20. Berarti nilai dari X1 ditambah X2 sama dengan minus 8 dan X1 dikali X2 sama dengan minus 20. Di awal tadi dibilang kalau X1 itu sama dengan alfa dan X2 itu sama dengan beta. Berarti alfa ditambah beta sama dengan minus 8 dan alfa dikali beta sama dengan 20. Berarti kita harus mencari bilangan apa yang ditambah dengan bilangan lain, hasilnya adalah minus 8. Dan apabila kedua bilangan itu kita kalikan, hasilnya adalah minus 20. Dapatlah minus 10 ditambah dengan 2 sama dengan minus 8. Dan apabila minus 10 dikali dengan 2, hasilnya adalah minus 20. Berarti alfa sama dengan minus 10 dan beta sama dengan 2. Ini adalah akar-akar persamaan dari persamaan X kuadrat ditambah 8X kurang 20. Tapi pertanyaan kita di sini bukanlah mencari akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah 8X kurang 20, melainkan mencari persamaan lain yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Nah, tadi kan alfanya minus 10, betanya sama dengan 2. Berarti kita masukkan ke dalam rumus alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Masukkan alfanya minus 10 dan betanya sama dengan 2. Minus 10 ditambah 2, 2 tambah 2. Berarti minus 10 tambah 2 sama dengan minus 8, 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti minus 8 sama 4 ini merupakan akar-akar dari persamaan yang akan kita cari nanti, di mana X1 sama dengan minus 8 dan X2 sama dengan 4. Sekarang kita akan mencari persamaan kuadrat yang akarnya minus 8 dan juga 4 dengan menggunakan rumus X kuadrat dikurang X1 tambah X2 dikali dengan X tambah X1 kali X2. Nah, tadi kan X1 sama dengan minus 8, setelah itu X2 sama dengan 4. Sekarang kita masukkan X1 sama dengan minus 8 dan juga X2 sama dengan 4 ke dalam persamaan. Berarti X kuadrat dikurang minus 8 tambah 4 dikali X ditambah minus 8 kali 4. Minus 8 ditambah 4 sama dengan minus 4. Minus 8 dikali 4 sama dengan minus 32. Berarti persamaannya adalah X kuadrat dikurang minus 4X tambah minus 32. Minus dikali minus sama dengan positif, positif dikali minus sama dengan negatif. Berarti persamaannya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 32. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan juga beta tambah 2 adalah X kuadrat ditambah 4X kurang 32. Ini adalah hasil dari pembahasan contoh soal kedua. Setelah kita membahas dua materi tadi, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal dan juga materi terakhir. Soalnya adalah, salah satu faktor dari suku banyak 2x pangkat 3 kurang 4m kurang 9x kuadrat kurang 11x tambah 6 adalah x tambah 2. Faktor lain dari suku banyak tersebut adalah, contoh soal tadi merupakan salah satu contoh soal dari materi pembagian suku banyak atau yang sering kita bilang polinomial. Polinomial adalah sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubahan variabel serta konstanta. Operasi yang dipakai hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian serta pangkat bilangan yang tidak negatif. Bentuk umum dari polinomial adalah sebagai berikut. An x pangkat n tambah an kurang 1, x pangkat n kurang 1 tambah seterusnya tambah a1x tambah a. Di dalam polinomial, terdapat juga beberapa syarat sehingga sebuah persamaan dapat disebut polinomial. Di antaranya adalah, pertama, variabel tidak boleh memiliki pangkat pecahan atau negatif. Yang kedua, variabel tidak boleh masuk dalam sebuah persamaan trigonometri. Kita masuk ke dalam pembagian polinomial, di mana secara umum pembagian dalam polinomial dapat dituliskan menjadi fx sama dengan gx kali hx tambah sx. Di mana fx ini merupakan suku banyak yang dibagi, gx merupakan suku banyak pembagi, hx merupakan suku banyak hasil bagi, sedangkan itu sx merupakan suku banyak sisa. Terdapat 3 cara atau 3 metode dalam pembagian polinomial. Yang pertama dapat dilakukan dengan metode pembagian biasa, yang kedua dapat dilakukan dengan metode Horner, dan yang ketiga dapat dilakukan dengan metode koefisien tak tentu. Di sini kita akan menggunakan metode Horner.
Sekarang kita masuk bagaimana cara membagikan polinomial dengan metode Horner. Yang pertama, kita susun A, B, C, dan juga D, di mana A, B, C, dan D ini merupakan koefisien yang dibagi. Yang kedua, kita turunkan A, setelah itu kita kalikan A dengan K, sehingga dapatlah hasil perkaliannya adalah KA. Setelah itu kita jumlahkan B dengan hasil perkalian KA ini, sehingga mendapatkan hasil lagi. Hasilnya nanti kita kalikan dengan K dan kita jumlahkan dengan C. Hasilnya lagi kita kalikan lagi dengan K dan dijumlahkan dengan D, sehingga dapatlah S. Dimana A sampai bagian ketiga ini merupakan hasil pembagian dan S ini merupakan sisa. Tetapi apabila bagian S ini 0, dia tidak memiliki sisa, artinya habis terbagi. Setelah membahas beberapa materi mengenai suku banyak atau polinomial, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan soalnya. Salah satu faktor dari suku banyak 2x pangkat 3 kurang 4m kurang 9x kuadrat kurang 11x tambah 6 adalah x tambah 2. Faktor lain dari suku banyak tersebut adalah, kita susun kembali persamaannya dengan salah satu faktornya x tambah 2. Setelah itu kita harus mencari nilai daripada m. Misalkan fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 4m kurang 9x kuadrat kurang 11x tambah 6. Kita cari dulu nilai x-nya. X tambah 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 2. Setelah itu kita akan mensubstitusikan nilai x sama dengan negatif 2 ke dalam persamaannya. Menjadi f-2 sama dengan 2 kali negatif 2 pangkat 3 kurang 4m kurang 9 kali negatif 2 pangkat 2 kurang 11 kali negatif 2 tambah 6. Negatif 2 pangkat 3 itu negatif 8, negatif 2 pangkat 2 itu 4, sedangkan negatif 11 dikali negatif 2 itu sama dengan positif 22. Berarti 0 sama dengan 2 kali negatif 8 dikurang 4m kurang 9 dikali 4 ditambah 22 tambah 6. Kita kalikan 4m kurang 9 dengan 4. Menjadi 0 sama dengan negatif 16 kurang 16m kurang 36 tambah 28. Kita kalikan negatif ini ke dalam tanda kurung. Setelah itu kita kurangkan konstanta dengan konstanta. Menjadi 0 sama dengan negatif 16m tambah 48. Kita pindahkan ruas menjadi 16m sama dengan 48. Dapatlah nilai m sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan nilai m sama dengan 3, kita akan mensubstitusikan m sama dengan 3 ke dalam persamaan awal. Menjadi 2x pangkat 3 kurang 4 kali 3 kurang 9 kali x kuadrat kurang 11x tambah 6. 4 kali 3 ini sama dengan 12. Jadi 2x pangkat 3 kurang 12 kurang 9 x kuadrat kurang 11x tambah 6. 12 kurang 9 itu 3. 3 dikali negatif sama dengan negatif 3. Negatif 3 dikali dengan x kuadrat sama dengan negatif 3x kuadrat. Berarti persamaannya adalah 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 kurang 11x tambah 6. Dapatlah persamaan suku banyak yang sudah lengkap. Sekarang kita akan memfaktorkannya menggunakan cara Horner. Tulis kembali persamaannya. Setelah itu susun dimulai dari pangkat tertinggi 2, negatif 3, negatif 11, dan juga positif 6. Setelah itu pembaginya adalah x tambah 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 2. Kita akan menggunakan negatif 2 sebagai pembagi. Kita turunkan 2-nya. Setelah itu kita kalikan 2 dengan negatif 2 sama dengan negatif 4. Negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Setelah itu kalikan lagi negatif 7 dengan negatif 2 sama dengan 14. Negatif 11 ditambah 14 itu sama dengan 3. Kalikan 3 dengan negatif 2 sama dengan negatif 6. Kita tambahkan 6 dengan negatif 6 sama dengan 0. Berarti 2 min 7 dan 3 merupakan hasil pembaginya. Sama dengan 2x kuadrat kurang 7x tambah 3. Ini merupakan salah satu faktor persamaan kuadrat dari suku banyak yang ada di soal tadi. Kita gabungkan dengan salah satu faktor lagi yang telah ditentukan di soal, yaitu x tambah 2.
Didapatkanlah faktor dari suku banyak tersebut adalah 2x kuadrat kurang 7x tambah 3 kali x tambah 2. Sekarang kita akan mencari faktor dari persamaan 2x kuadrat kurang 7x tambah 3 dengan cara faktorisasi. 2x kuadrat kurang 7x tambah 3 ini faktornya adalah 2x kurang 1 dan x kurang 3. Nah, berarti faktor lain dari suku banyaknya adalah 2x kurang 1 dan x kurang 3. Dan apabila digabung dengan x tambah 2, faktor-faktornya adalah 2x kurang 1, x kurang 3, dan x tambah 2. Sekianlah pembahasan materi dan juga contoh soal dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.